alang-alang. Engkaulah perempuan terkasih yang sejenak kulupakan sayang. Karena dalam sepi yang jahat, tumbuh alang-alang di hatiku yang malang. Di hatiku, alang-alang menancapkan akar-akarnya yang gatal. Serumpun alang-alang gelap, lembut dan nakal. Gelap dan bergoyang ia, dan ia pun berbunga dosa. Gelap dan bergoyang ia, tetapi engkau tetap yang punya. Engkau tetap yang punya. Engkau tetap yang punya. Apa kabar Mas Rendra? Baik-baik. Atau mesti saya panggil Mas Willy? Iya, boleh. Oke, silahkan duduk. Ya pemirsa, inilah tamu Famous to Famous malam hari ini. Tidak asing lagi tentunya untuk Anda, siapa lagi kalau bukan W.S. Rendra. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya awet muda loh. Mau. Semangatnya masih semangat terus. Gimana, baru pementasan Sobrat minggu lalu, apa Iya. tidak merasa lelah? Terutama terganggu debunya itu loh. Debu. Tapi gedung pertunjukan di seluruh dunia ini selalu handicapnya itu debu yang melekat di tirai-tirai, yang melekat di plafon, itu kan tinggi plafonnya. Oke. Di tuat lampu, ya tentu dibersihkan ya, tapi terus berdebu terus, dan akibatnya itu Jadinya sampai sekarang masih flu. gara-gara debu. Sedikit, ya. Namanya flu debu. Flu debu, ya. Sepertinya sudah lama ya Mas Rendra vakum dari dunia teater. Enggak juga. Saya banyak mentas di daerah-daerah. Oh justru di daerah, Di di ibu daerah. kotanya baru mungkin yang besar baru Sobrat kemarin gitu, tidak juga. Di Samarinda cukup saya bawa repertoar yang cukup besar, yaitu Minikata. 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 Ya apa, Rambat Tera-Terata. Lalu? Dingin ya. Dingin ya. Oke, terus dengan pementasan Sobrat kemarin, gimana pendapatnya? Apa saya cukup sukses? Oh ya itu kan tergantung penilaian penonton. Oke, terus saya banyak yang berpendapat bahwa sepertinya kurang greget gitu dibandingkan dengan penampilan pementasan dari bengkel teater sebelum-sebelumnya. Kalau greget malah banyak gregetnya sih. Banyak greget ya? Karena temponya saya bikin cepat, dan lalu saya memakai teknik dissolve untuk adegan dan adegan itu, jadi tidak ada kesempatan berhenti. Terus kalau tidak terisi musik, terisi gerak. Oke. Jadi tapi boleh juga orang berkomentar lain. Tapi kalau dari segi teknik penyuguhan kayaknya cukup gregetnya. Jadi kalau menurut Mas Rendra sendiri, sudah cukup puas ya dengan pementasan Sobrat kemarin? Oh enggak bisa dibilang begitu. Selalu kok sehabis pementasan itu ada saja segi-segi yang kelewatan, ya, dan pengen mentas lagi dengan perubahan. Selalu kok Selalu begitu seperti kok, itu, ya. seperti menampilkan bintang-bintang baru, Sadewa. Ya itu yang saya senang. Gitu. Walaupun ada yang mempertanyakan, sepertinya Sadewa kurang siap dalam pementasan Sobrat ini. Oh ya, mungkin juga kurang siap, tetapi cukup baik melaksanakan tugasnya loh. Kalau latihannya mungkin kurang baik, tapi waktu main cukup baik kok. Pertimbangan Artinya Mas dalam soal tempo, artinya setiap cue dia tangkap, setiap cue dia tangkap. Oke. Tidak ada jeda, tidak ada mengulur-ngulur mengulur-ngulur respons Tempo. pada cue ya. Lalu pertimbangannya Mas Rendra sendiri memilih Sadewa? Apa karena anak sendiri bukan? Oh, ya tadinya sebenarnya yang saya minta pertama-tama itu Iwan Fals untuk mainkannya. Oh oke. Karena sifatnya yang cuek, dan dia pasti akan agak lain dari yang lain. Dia akan cuek. Kalau gerak mesti Iwan nyanyi saja kan males gerak tadi ya. Iya. Nah, itu kalau dia main bersama mereka yang gitu, dia akan agak cuek, acuh tak acuh. Nah itulah. Pinginnya Tapi seperti itu. Seperti itu.
Tapi Iwan Fals waktu itu baru saja berakhir dengan turnya, malah belum berakhir ya. Dan lalu dia mengatakan, wah Mas kali ini jangan dulu deh. Tapi aku sebenarnya pengen sekali tuh main. Nah terus saya ganti Isaya Sadewa karena wajahnya yang baby face, lalu kemudian apa tegap-tegap anu gitu, jangkung gitu, terus itu apa ya cuek, karena dia cuek gitu dan dia underscore gitu. Jadi tidak melodramatik gitu. Nah, jadi saya hadapkan dengan orang-orang yang mainnya melodramatik yang wow, itu supaya kontras gitu. Oke. Karena ini Sobrat tuh masih suka mimi, bagaimana mimi, sedikit mimi. Nah, kalau yang main terlalu tua nggak cocok. Nggak cocok. Jadi karena ini jiwanya juga lebih kayak modern gitu, muda gitu ya. Dan harus agak kekanak-kanakan gitu. Oke, baik Mas Rendra. Sebentar dulu. Karena apa banyak sekali pasti pendapat kan mengenai pementasan Sobrat kemarin, mungkin juga dari pemerhati teater. Mau tahu seperti apa? Mari kita saksikan tayangan yang berikut. Saya kira ini ada sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Jadi saya tidak tahu. Padahal sejauh saya kenal Mas Rendra itu, kalau dia mau main pentas, sedekat apapun hubungan Mas Willy dengan tokoh itu, dia sangat selektif. Artinya selektif itu bukan selektif masalah hubungan keluarga, tetapi selektif dalam hal kualitas gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin perlu ada satu pengawasan tersendiri dan juga tidak begitu memahami dalam hal ini. Dan saya kira ini menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Juga saya sering menerima SMS, menerima telepon dan sebagainya dari orang-orang mengenai itu. Sesuatu yang sangat agak aneh adalah biasanya orang yang pemula itu tidak langsung menjadi tokoh utama. Saya sangat setuju bahwa regenerasi atau apapun namanya untuk Bengal Teater dalam rangka kelangsungan Bengal Teater itu saya kira sangat penting. Itu penting sekali memang. Kan tapi langkah seperti ini kurang strategis. Langkah seperti ini sangat disayangkan gitu. Kalau kecuali kalau mungkin hasilnya itu luar biasa ya. Hasilnya juga kurang begitu luar biasa gitu. Tapi sebagai satu tonggak perjalanan Bengal Teater itu saya sangat sayang. Mungkin lebih baik kalau Isaya Sadewa dan tokoh-tokoh muda yang baru muncul itu, yang baru pertama kali menginjakkan panggung, main lakon-lakon yang tidak seberat itu. Iya, ini mungkin salah satu yang berpendapat bahwa sepertinya Sadewa belum siap untuk pentas gitu ya. Ini penting loh pendapat dia, karena dia ini yang mendirikan Bengal Teater. Oh, oke. Mbak Juswanto itu pendiri Bengal Teater. Salah satu pendirinya. Pendiri Bengal Teater itu Mbak Juswanto, Sunarti Suwanti, Aswara AN, Murti Purnomo, dan saya. Oke. Jadi memang itu begini. Kalau kita, yang paling menarik dia mengatakan kurang strategis. Tetapi strategi dalam keadaan infrastruktur selalu saja tidak siap gini, susah. Seperti Anda bilang tadi, kok Bengal Teater lama tidak main loh. Tapi di daerah ya itu, yang di pusat itu sulit loh cari dananya. Di daerah dana itu melimpah. Lalu Isaya pernah saya ajak main di daerah, main dalam itu Rambat Tera-Terata, dan bagus itu, menggantikan peran saya karena saya sudah terlalu tua untuk peran itu, dan dia bagus, tapi berbeda sekali dengan saya. Perbedaan sikap ini loh ya. Mungkin karena berbeda zaman juga kali ya Mas ya. Tidak mungkin orang dari generasi dia mengutarakan saya kangen loh pada kau, nggak mungkin. Aku kangen loh. Ya mesti gitu. Lebih santai gitu ya. Tidak santai, tapi tidak melodramatis, memang berbeda sekali. Nah itu saya ingin generasi seperti ini ditampilkan dan tentu merubah estetika.
Itu risiko yang harus saya tempuh. Jadi ini bisa bilang regenerasi dalam bengkel teater sendiri. Apa ya. tidak terkesan Dan juga terburu-buru? regenerasi yang penting itu juga dalam mental. Oke. Aktor yang tua itu mental, dan sayangnya saja ya. Dan apa Pak Yuswanto melihat, sebenarnya saya juga tidak tahu ini ya. Tapi kalau dia kan selalu melangkah dengan hati-hati gitu. Dan ya bagus, Pak aktor yang baru dikasih peran sedikit demi sedikit begitu. Ya kalau sekarang nggak bisa, kalau dulu kan setahun mentas 3 kali 4 kali bisa gitu. Kalau sekarang ini kesempatan lain kapan? Oke, mungkin bisa dibilang jam terbang gitu masih kurang ya Mas ya. Ini harus sekarang itu harus ada keberanian mengambil risiko semacam itu, harus ada. Oke, Dan jadi itu yang disebut asal Mas, tidak jelek mainnya loh. Dan bagi saya tidak jelek. tidak jelek. Cuma tentu tidak memuaskan beberapa resensen. Sayangnya lagi ya, kita di teater kan belum punya kritikus. Oke. Yang ada resensen. Dan resensen ini juga kurang pengetahuan mengenai teater. Tapi sok memaksakan pendapatnya karena dia bekerja untuk satu media yang luas ya, Baik. penting, jadi tiranikal gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya ya Mas ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali untuk lebih mengenal lagi tentang Rendra. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Famous to Famous, kami akan kembali sesaat lagi.